Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Berlian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian yang di rumah saja senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sebelum memulai, kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun kompetensi dasar, kompetensi inti dan indikator pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Kita akan mempelajari tentang bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari dua tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita mulai dari Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayah beliau bernama Raden Sukemi Sosrogiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi pendiri Sarekat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Hooger School atau HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke Technische Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung saat ini. Di sana, ia meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. ITB merupakan perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, menurutnya pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929. Soekarno dijebloskan ke penjara Banten, Bandung. Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat ketua PNI dijebloskan ke penjara Banten bersama rekan satu pergerakannya. Di penjara Banten, Soekarno menempati ruangan pengap dan gelap. Namun, tidak meruntuhkan semangat dan komitmennya untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel di Sukamiskin. Saat di penjara, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat yang ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas.
Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial Bandung. Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah, sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, kemudian ia bergabung dengan Partindo. Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer II kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Dari kisah tersebut, hendaknya kita memiliki komitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik, seperti yang dicontohkan Insinyur Soekarno. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik lagi. Tokoh yang dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia semakin surut. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta berikut merupakan rumah kelahiran Muhammad Hatta yang sekarang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kisahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranan Bon di wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Indisch Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indisch Partis yaitu Suwardi Suryaningrat, Does Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indisch Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1932, selanjutnya Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September
1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu keduanya seperti dipertautkan oleh alam, berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta dan kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Setelah agresi militer II pada tanggal 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Numbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan. Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta akhirnya wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Dari 2 kisah tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, marilah kita refleksikan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang bersemangat dalam mengejar cita-cita? Janganlah kalian sebagai pelajar berharap sesuatu itu terjadi tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalian sebagai pelajar juga harus bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan pelajari bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Dari penjabaran tersebut telah kita ketahui bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa embrio itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik puncak atau kulminasi pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Berikut adalah gambaran dari periodisasinya. Periode pertama yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh
kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional masih bersifat kedaerahan. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Berikut adalah tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang utamanya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diikuti dengan nilai lainnya hingga 17 poin berikut. Sebagai pelajar, kalian harus semangat dalam mengisi kemerdekaan ini seperti yang telah dikisahkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf jika ada hilaf. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.